pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Embang Uluh. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Malinau, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, IKIP PGRI Pontianak dengan NIM PPG 631232024. Hari ini, Selasa 5 Maret 2024, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Malinau pada kelas 11 MIPA 4 dengan materi teks prosedur dengan model pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning. Berikut video praktek saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, Ibu minta kesediaan dari satu siswa untuk bawa kita dalam doa. Siapa yang pimpin kita dalam doa? Ya, Bu. Siapa? Saya. Silakan. Bisa kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siap, gerak. Salam. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Ibu mau ngecek hadiran siswa-siswi dulu. Agatha Leona, Aji Muhammad, Mungkin, Bu. sakit. Oh, Ibu lihat kelihatannya 2 orang saja yang tidak hadir nih ya. Siapa yang tidak hadir? Aji di mana gawat Reza. Aji, kenapa? Apa alasan si Aji? Aji sakit, kalau Angga izin, Bu. Oh, Angga izin. Ya baik, untuk teman-teman yang sakit kita doakan semoga nanti untuk pertemuan berikutnya mereka bisa hadir bersama dengan kita untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasanya ya. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Ibu minta salah satu bawa kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Ibu minta siapa yang bawa kita dalam memimpin kita di depan? Silakan. Saya, Bu. Silakan. Teman-teman dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
kita masuk ke materi, sebelumnya Ibu minta supaya kalian perhatikan dulu atas meja kalian, yang boleh ada di atas meja kalian hanya buku dan alat tulis. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah siap? Siap. Ya. Masih ingat dengan materi kita yang minggu lalu? Masih. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Teks. Kegiatannya apa? Membuat teks. Ya. Ya, baik, Ibu lihat kalian masih ingat ya dengan materi yang lalu ya. Sebelumnya juga Ibu sudah sampaikan kalau pertemuan kita minggu ini kita akan belajar tentang materi baru tentang teks prosedur. Dan Ibu juga sudah menyampaikan kepada kalian pada minggu lalu supaya kalian literasi terkait dengan teks prosedur. Apakah kalian sudah literasi tentang teks prosedur? Persiapan kita belajar hari ini? Sudah? Sudah ya? Ya. Baik, kita mulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Sebentar Ibu akan tampilkan video pembelajaran supaya kalian bisa menyimak, memperhatikan dengan baik ya. Ya, coba perhatikan ini materi kita hari ini. Apa ini? Baca ini, bisa baca bersama dulu. Coba. Isi teks prosedur. Isi teks prosedur. Nah, isi teks prosedur di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu setelah kalian mempelajari yaitu kegiatan pembelajaran satu ini diharapkan dapat menganalisis struktur teks prosedur dengan cermat, teliti dan penuh tanggung jawab sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu mengidentifikasi struktur, topik, isi teks prosedur dan menyusun teks prosedur. Itu ya target kita hari ini. Nah, coba perhatikan ini apa ini? Bisa kelihatan? Nampak enggak? Ya, coba bersama dulu. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi berapa bagian? 4. Apa saja? Tujuan, material, langkah-langkah, penegasan ulang. Iya, benar sekali. Kita lanjut lagi. Ini peta konsep dari teks prosedur, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Tujuan, kelihatan ya, bisa diamati sendiri tujuannya. Itu apa sih kita belajar tentang teks prosedur? Apa sih tujuannya? Apa sih manfaatnya buat kita? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Karena ini teks prosedur ini menunjukkan tentang kegiatan atau langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu sehingga bisa menghasilkan. Contohnya saja tentang prosedur tentang membuat kue, membuat masakan, membuat bakso dan lain-lain ya. Sekarang kita perhatikan lagi. Teks prosedur adalah teks apa ini? Bisa dibaca? Bisa? Ya, Ibu beri waktu untuk kalian 1 menit mengamati ini dulu. Silakan diamati. Jelas? Jelas. Sudah? Struktur teks prosedur. Apa saja yang mencakup tentang struktur teks prosedur? Tujuan, material, langkah-langkah, penegasan ulang. Iya, kita lanjut lagi. Material. Apa saja? Material merupakan bagian kedua dari teks prosedur. Materi ini merupakan alat atau bahan yang ada dalam teks prosedur. Namun tidak semua teks prosedur memiliki alat dan bahan. Tahu maksudnya nih? Tidak semua, yaitu teks prosedur memiliki alat dan bahan. Ada juga dengan menggunakan apa kira-kira? Cara menggunakan laptop mungkin, Bu. Cara Menggunakan laptop. Cara menggunakan laptop. Ya, benar sekali. Lanjut. Langkah-langkah. Silakan diamati dulu ya. Ibu tidak bacakan, silakan kalian perhatikan baik-baik. Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Jelas? Apa sih penegasan ulang? Kelihatan? Jelas?
Nah, sebentar lagi Ibu mau tampilkan itu video pembelajaran ya, supaya kalian menyaksikan betul-betul, karena ini kalian hari ini itu menganalisis teks prosedur serta menyusun teks prosedur. Nanti Ibu akan memberikan teks prosedur secara acak. Nanti Ibu harapkan kepada kalian dapat menyusunnya sesuai dengan urutannya ya, sesuai dengan urutannya, langkah-langkahnya. Karena materi kita hari ini terkait dengan teks prosedur. Kalian sudah tahu kan apa itu prosedur? Apa itu prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu. Ya, teks yang berisi langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu sehingga bisa berhasil ya. Ya. Sebentar Ibu mau tampilkan video, silakan saksikan ya. Sekarang kita akan lanjut ke struktur teks prosedur. Teks prosedur memiliki 4 struktur. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, bahan dan alat. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang terakhir, penutup. Untuk memudahkan kita memahami teks prosedur, sekarang kita perhatikan contoh teks prosedur cara membuat analis berikut ini. Coba tolong diperhatikan baik-baik ya. Seperti yang telah kita pelajari tadi, bahwa teks prosedur memiliki 4 struktur teks. Struktur yang pertama yaitu tujuan. Tujuan pada sampel teks tersebut adalah cara membuat analis. Struktur teks prosedur yang kedua yaitu bahan dan alat. Bahan-bahan pada contoh teks ini yang pertama yaitu 1 buah kecelok, 2 sendok makan gula, air hangat secukupnya, dan untuk alatnya, cangkir dan sendok teh. Struktur teks prosedur yang ketiga yaitu langkah-langkah pembuatan. Langkah-langkah pembuatan pada contoh teks ini yang pertama, masukkan 2 sendok teh gula ke dalam. Halo, bagaimana setelah menyaksikan yaitu materi yang sudah Ibu tayangkan tadi sama video, apakah sudah jelas? Sudah paham dengan struktur? Langkah-langkahnya sudah tahu? Nah, setelah ini kita akan bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ibu minta supaya kalian bentuk kelompok. Setelah ini nanti kalian akan mengerjakan yaitu menganalisis teks prosedur serta menyusun yaitu teks prosedur. Itu tugas kalian hari ini. Nah, Ibu minta supaya kerjasama yang baik. Silakan bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Setelah selesai nanti Ibu hanya berikan waktu untuk kalian 15 menit saja. Tidak pakai lama-lama, hanya 15 menit. Setelah selesai, baru setiap kelompok nanti wajib untuk tampil di depan untuk mempresentasikan itu hasil kerja kelompoknya. Jelas? Ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, sekarang silakan bentuk kelompok. Ibu akan membagikan itu lembar LKPD-nya kepada siswa. Silakan bentuk kelompok dulu ya. Silakan bentuk kelompoknya. Bentuk kelompoknya tidak pakai lama-lama. Waktu membentuk kelompok hanya 2 menit. Cepat. Untuk sekarang 2 menit saja. Ada kelompoknya mana? Boleh bergabung sama Fitri ya. Sini lagi. Ada kelompok dari 4-5 orang ya. Sampai 5 orang. Pertama ya, tidak ada yang baik. Supaya nanti semua ambil peran, tidak ada yang hanya 1 orang ya. Habis. Ini siapa ketua kelompoknya di sini? Habis. Ya, kamu bertanggung jawab dengan anggota kelompokmu ya. Nanti setelah ini kalian presentasi di depan ya. Ini untuk Ini kan begini. Satu ya. Satu. Bisa ngatur saja ya. ya Aldo, cari teman dulu Aldo. Boleh ketemu bersama Aldo.
kerjasama yang baik. Ada pertanyaan terkait dengan teks yang sudah Ibu bagikan ini LKPD ini sudah jelas. Tugasnya di sini adalah menganalisis yaitu teks prosedur serta menyusun teks prosedur yang Ibu berikan secara acak. Nanti kalau susun sesuai dengan urutannya. Ya. Selamat mengerjakan. Ingat ya, 15 menit saja ya, tidak pakai lama-lama. Karena kita ingat waktu kita tidak terlalu panjang, karena ada nanti pelajaran lain lagi mau masuk ke lainnya. Oh yang lalu tuh kita tinggal nambahin nih, biar langkah-langkahnya aja. Buatnya tuh gimana caranya? Kamu tahu nggak cara lakukannya? Sampai? Ya, yang bagian ini. Nanti Sinong yang ini. Ada kesulitan? Nggak, tinggal pembagian ini. Aman ya? Aman kok. Ini teksnya kita buat judulnya ini kan. Bagaimana, ada kesulitan? Aman. Terus sampai berapa? Tadi bagi kan itu sudah kami bagi, berarti kami berjumlah tetap Oh ya, silakan lanjut ya. Kerjasama yang baik ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah siap maju? Siap presentasi? Oke, baik. Kelompok mana yang pertama ini? Saya Bu. Siapa kelompoknya? Ya, silakan kelompok 3, kelompoknya Fitria. Silakan. Dirinya kami di sini sudah dapat menjadi berdiskusi, tapi kami ingin presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Fitria Wulandari. Di sebelah kanan saya ada Samsah Khairatul Aziza. Di sebelah kiri saya ada Nur Amelia. Kemudian ada Maulana Sudrajat dan juga Muhammad Zaki Rahmani. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil daripada pengerjaan LKPD yang telah Ibu Ember berikan. Di sini kita telah mempelajari tentang teks prosedur. Dan pada LKPD berikut dipaparkan tentang cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Setelah membaca dan juga mengidentifikasi teks prosedur tersebut, ada pertanyaan yang harus kita jawab di sini. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskanlah struktur pembentuk teks tersebut secara jelas. Yang jawabannya akan dibacakan oleh Ibu. Teks prosedur pada umumnya terdiri atas 4 bagian, yaitu judul, tujuan, alat dan bahan atau material, langkah-langkah atau tahapan. Penjelasan lebih lengkapnya akan dibacakan oleh Afwan. Pertama ada judul, cara membuat
ini jawabannya. Jika dilihat dari struktur teks prosedur, teks tersebut sudah lengkap, di mana terdapat judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah dan penjelasan ulang. Strukturnya adalah sangat lengkap dari bagian awal, inti dan penutup. Teks prosedur berikut sehingga menjadi teks prosedur yang padu dan sesuai dengan struktur teks prosedur. Dan di sini kami memilih cara memasak nasi goreng. Berikut cara membuat nasi goreng. Nasi goreng adalah santapan khas Indonesia yang sederhana namun lezat yang dapat dimasak dengan mudah dan cepat. Bagaimana cara membuatnya? Sebelum masuk ke tahap pembuatannya, siapkan dulu bahan. Bahan yang diperlukan untuk memasak nasi goreng sangatlah mudah ditemui. Bahan tersebut antara lain nasi, garam, bawang merah, bawang putih, kecap, telur, sayur hijau. Jadi di penghujung presentasi kami kali ini, dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Saya ingin nanya. Ya, silakan. Izin bertanya, bagaimana cara penggunaan bahasa dalam teks prosedur? Oke, penggunaan bahasa atau kaidah kebahasan dalam teks prosedur ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah kaidah kebahasaan yang biasa digunakan di dalam teks prosedur pada umumnya terdapat 3. Yang pertama itu adalah kalimat imperatif, kedua adalah kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan, dan yang ketiga adalah kalimat interrogatif atau pertanyaan. Jadi imperatif itu tadi yang pertama adalah kalimat perintah, kemudian diikuti dengan kata kerja verba atau kata kerja kalimat aktif, dan juga konjungsi temporal yang menjelaskan hubungan waktu, dan yang keempat adalah menggunakan numeralia atau penggunaan kata bilangan. Ada pertanyaan lagi? Oke, cukup. Demikian presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tepuk tangan untuk kelompok 3. Halo semua, selamat pagi. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai teks prosedur. Perkenalkan, saya Nova Sinong Maraya, dan di sebelah kiri saya ada Martin Nurnoton, di sebelah kanan saya ada Nikadet Noviana Arianti, dan selanjutnya ada Mini Wahyudi, dan terakhir adalah Vincent Febrian. Oke, jadi yang pertama di sini cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Yang pertama pertanyaannya, jelaskanlah struktur pembentuk teks tersebut secara jelas. Sudah kita baca dari LKPD tadi. Yang pertama yaitu tujuan bingkai foto atau yang lebih sering disebut sebagai figura adalah sebuah tepi dekoratif yang dibuat untuk memasang, melindungi, dan memajang sebuah gambar, foto, atau lukisan. Dan langkah-langkahnya, langkah yang pertama adalah dengan mengukur kardus dengan memakai penggaris. Ukuran nantinya dapat disesuaikan dengan ukuran dari foto yang akan dipajang. Yang kedua, kaca diukur seperti halnya kardus tadi. Ketiga, langkah yang berikutnya adalah dengan memotong 2 lembar kardus yang bisa disesuaikan dengan ukuran potongan kardus yang pertama. Dan yang keempat, Anda perlu membuat sekat pada bagian tengah kardus guna untuk memakai potongan dari kardus yang kecil. Yang kelima, langkah selanjutnya, rekatkan dengan memakai lem. Yang keenam, untuk berikutnya, ambil kardus lagi lalu bentuk sesuai dengan keinginan. Kardus ini nantinya akan dipakai dengan penopang frame agar tidak jatuh. Selanjutnya, ialah dengan memasang kaca pada bagian dalam kardus tersebut. Untuk yang terakhir, ialah dengan menggunakan kardus, kado, atau pita tadi. Tempelkan kertas pada bagian luar kardus sehingga bisa dijadikan hiasan dan Sekian presentasi mengenai teks prosedur dari
kelompok kami. Jika ada teman-teman ingin memberikan pertanyaan, kami mempersilahkan. Kami Silakan. Oke, di sini kami dari kelompok 3 izin bertanya, apakah sebuah teks dapat dikatakan sebagai teks prosedur apabila tidak terdapat tahapan-tahapannya? Baik, terima kasih pertanyaannya saudaraku. Oke, di sini kita sudah dijelaskan tadi pertama-tama sama Bu Embang bahwa pengertian dari teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat dengan melalui tahapan-tahapan yang benar. Nah, apabila sebuah teks tidak terdapat tahapan di dalamnya, maka teks tersebut bukan didefinisikan sebagai teks prosedur. Beri aplaus dulu untuk Oke, jika ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan, silakan. Sekian presentasi dari kami. Ayo Tinting makan kepiting. Thank you for everything. Selamat pagi semuanya. Pagi. Berdirinya kami di sini untuk presentasi bukan berekspektasi. Karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Di sini kami akan memperkenalkan nama saya Ana Resta, Nama saya Fanawi, nama saya Vera, nama saya Devika. Dan nama saya Melampi Kosong. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, untuk pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskanlah struktur pembentuk teks tersebut secara jelas. Nah, setelah dilihat dari teks tersebut itu berisi tentang cara pembuatan bingkai foto. Nah, yang terdapat dalam teks tersebut ada 5 struktur. Yang pertama yaitu judul, yang dapat dilihat sendiri yang bergaris tebal yaitu apa tadi judulnya? Cara membuat bingkai foto dari kartu. Oke, itu tuh yang pertama. Dan yang kedua itu terdapat juga tujuan, di mana terdapat paragraf pertama setelah judul tadi yang menjelaskan tentang penjelasan produk yang akan kita buat dan tujuan kita membuat produk tersebut. Nah, dan yang ketiga adalah material, di mana terdapat alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat bingkai foto tersebut. Dan yang keempat adalah langkah-langkah. Di pastinya dapat ditemukan masing-masing di LKPD kalian yang berisi tahapan atau proses dalam merancang bingkai foto tadi setelah di bagian alat dan bahan. Dan yang terakhir yaitu penegasan ulang, di mana telah dipaparkan dan terdapat pada paragraf terakhir. Sekian dari saya dan selanjutnya kita akan ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, simpulkan teks tersebut berdasarkan kelengkapan strukturnya. Jika dilihat dari strukturnya, teks tersebut sudah lengkap. Tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang dari teks tersebut sudah ada dan terstruktur mulai dari bagian awal, inti, dan penutup. Teks prosedur tentang membuat umum yang akan dijelaskan oleh Yudi Artikasa. Limun adalah minuman yang terbuat dari buah lemon dan gula sebagai pemanisnya. Saya. Oke. Silakan. Izin bertanya, kami dari kelompok 4. Seperti yang dijelaskan Bu Embang tadi, teks prosedur memiliki kalimat penghubung. Nah, pertanyaan saya, sebutkan kata penghubung yang ada di teks prosedur yang kalian bacakan. Oke. Nah, untuk kata penghubung sendiri itu merupakan kata yang digunakan untuk menggabungkan dua kalimat. Nah, untuk kita akan mengambil contoh di lembaran pertama, yaitu cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Nah, kata penghubung ini sesuai namanya kata, jadi cuma sepatah kata aja. Nah, contohnya yaitu yang cara membuat di langkah yang pertama. Ukuran nantinya dapat disesuaikan dengan ukuran dari foto yang akan dipajang. Jadi dia menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Sudah jelas? Oke.
Apalagi ada lagi yang ingin bertanya? Apa yang dimaksud dengan langkah-langkah dalam struktur prosedur? Seperti yang saya jelaskan tadi, langkah-langkah dalam struktur teks prosedur adalah cara kita membuat produk atau kerajinan dalam teks prosedur tersebut. Sudah jelas? Oke, ada lagi? Cukup? Oke. Sekian dari kelompok kami dan mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, Ibu lihat kalian sudah tampil di depan semua, setiap kelompok sudah maju ke depan. Ibu lihat kalian tuh luar biasa, beri aplaus dulu. Hasil kerja kelompok kalian itu sudah bagus sekali. Nah sekarang waktunya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Cepat ya. Dan ingat waktu kita tinggal sedikit lagi. Setelah kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar dari sejak awal, dari mulai tadi sampai kalian sudah presentasi, apa yang kalian peroleh setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pagi ini? Ayo, siapa? Saya, Bu. Oke, silakan, Ustaz. Baiklah, yang saya dapatkan dari materi yang telah Ibu sampaikan bahwa teks prosedur itu memiliki 4 struktur, diantaranya adalah tujuan atau judul yang ingin kita buat, baik itu kerajinan ataupun praktek kita memasak. Yang kedua adalah material, bahan atau alat. Yang ketiga yaitu langkah-langkah kita dalam membuat suatu kerajinan atau masakan tersebut. Dan yang keempat, penegasan ulang ataupun penutup dari teks prosedur tersebut. Oke, baik, terima kasih Dokter, luar biasa. Setelah kita mengikuti pelajaran kali ini ya, Melendri, silakan Melendri. Yang saya dapat itu Bu, bahwa teks prosedur itu tidak bisa disebut dengan teks prosedur jika tidak memiliki prosedur sendiri atau langkah-langkahnya. Oke, baik, terima kasih Melendri. Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Oke. Nah, berarti Ibu lihat kalian di sini ada beberapa yang mewakili ya. Ibu yakin yang lainnya juga demikian, sudah paham tentang itu teks prosedur, yang mana pada hari ini kita belajar tentang menganalisis struktur teks prosedur yaitu dan menyusun teks prosedur. Ibu lihat bahwa kalian di depan tadi sudah menyampaikan sesuai dengan yang Ibu harapkan ya. Nah, sekarang karena waktu kita sudah berakhir ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan, terlebih dahulu Ibu minta siapa? 1 atau 2 orang untuk menyimpulkan kegiatan belajar mengajar kita pada pagi ini. Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Siapa? Ayo, Fitria. Ayo, bilang. Silakan Fitria. Oke, baiklah. Jadi kesimpulan daripada pembelajaran kita. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi kesimpulan daripada pelajaran kita pada pagi hari ini adalah teks prosedur adalah teks yang bertujuan untuk mengajarkan atau memaparkan kepada pembaca ataupun pendengar tentang cara atau langkah-langkah untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu secara tepat dan sistematis. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Fitria Wulandari, luar biasa. Satu orang, karena Ibu lihat sudah mewakili semuanya ya. Ya, baik. Karena Ibu lihat waktu kita sudah tinggal sedikit, jangan lupa kita pertemuan minggu depan. Di minggu depan kita akan membuat teks prosedur ya. Kita membuat teks prosedur. Jadi seperti ini lagi kita bentuk kelompok, bahwa pertemuan berikutnya setiap kelompok lagi nanti untuk mempresentasikan tugasnya di depan. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi minggu depan kita masih masuk di materi prosedur ya. Nah, jadi Ibu minta kepada 1 orang, sudah siap ya semuanya untuk pimpin kita dalam doa. Silakan
Siapa yang bawa kita dalam doa? Saya, Bu. Siapa? Ya silakan Opa Sindu pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, Bro. Kata terima kasih. Sama-sama, selamat pagi, selamat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang berikutnya ya. Jangan lupa ya kalian literasi untuk persiapan minggu depan. Silakan duduk, Ibu Mutia selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Semangat ya. Semangat ya. Terima kasih juga. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, tinggal dulu ya. Selamat pagi.